Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah pada pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Sang Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Sudah rindu rasanya untuk bisa bersama ibadah seperti saat ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyapa saudara-saudara kita yang tidak hadir pada saat ini, yang mengikuti ibadah di rumah. Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom Bapak Ibu. Ya, seperti yang ada di gereja ini, sekarang kita akan menikmati hadirat Tuhan untuk beberapa waktu ke depan. Oleh karena itu, mari kita sambut bersama-sama. Kita akan pujikan kembali nyanyian rohani dari Kidung Jemaat 363 bait yang ketiga, Indonesia Negaraku. Bapak Ibu, di bait yang ketiga ini, kemakmuran, kesuburan Tuhan saja sumbernya. Memang Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Sehingga jika dalam hidup kita sandarkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan tentu akan memelihara kita. Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama datang di dalam pengakuan dosa. Saya akan bacakan hukum kasih yang akan kita terima pada saat ini, terambil dari kitab Lukas 10, ayatnya yang ke-27 dan 28 yang demikian. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita berkaca dengan hukum kasih ini, maka nyata sekali di dalam kehidupan kita bahwa bukan kasih yang seringkali kita lakukan, baik itu kepada Tuhan secara vertikal ataupun kepada sesama kita secara horizontal. Kasih kadang-kadang jauh dari kehidupan kita. Oleh karena itu, kita datang pada pagi hari ini dengan rasa penyesalan kepada Tuhan, bahwa
hidup kita masih banyak kekurangan, masih banyak cacat celah dan dosa yang senantiasa kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita datang dengan hati yang hancur, dengan hati yang nelangsa karena dosa-dosa kita. Kepada kita yang sudah mengakui dosa kita, maka Tuhan akan memberikan berita anugerah untuk kita. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi saya bacakan dari 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, bagi kita yang sudah dimerdekakan Tuhan, maka Tuhan juga memberikan kepada kita bagaimana kita harus menjalani hidup di dalam petunjuk hidup baru. Yang saya ambil dari kitab 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16 yang demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaannya itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita sangat berbahagia pada pagi hari ini karena kita sudah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, petunjuk di mana kita akan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita yang akan datang setelah kita usai beribadah pada pagi hari ini. Marilah kita sambut petunjuk hidup baru dan berita anugerah dengan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 249. Kita akan menyanyikan bait yang pertama dan ketiga. Serikat Persaudaraan. Tuhan, sekarang kita tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mohon pertolongan Sang Roh Kudus agar bersemayam di hati kita masing-masing, supaya apa yang pagi ini kita baca, kita dengar, kita renungkan, bisa kita resapkan di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah ibadah ini kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh datang ibadah pada hari Minggu ini, hari Sabat pemberian-Mu. Pun juga saudara-saudara kami yang berada di rumah mereka masing-masing untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, kiranya Tuhan berkati di dalam
mengikuti ibadah secara daring di rumah mereka. Tuhan, pada saat ini kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam keterbatasan kami karena pandemi corona yang saat ini masih terus merebak. Saat ini kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kami, terangi kami dengan roh Tuhan yang kudus, untuk menerangi hati kami sehingga kami dapat mendengar, mengerti serta memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu seutuhnya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema khotbah kita adalah merdeka di dalam Tuhan. Mari kita dasari permenungan kita dengan firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-13 hingga ke yang ke-15 yang demikian. Galatia 5 ayatnya 13, 14 dan 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati kita, dan kita melakukannya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kemerdekaan. Ini temanya memang sudah pas ya, pada bulan Agustus, dan bahkan besok pagi seluruh bangsa Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa Bapak Ibu? Ke-75. Ternyata sudah cukup lama ya. Kita merdeka 75 tahun Bapak Ibu. Sedangkan usia saya juga belum mencapai itu. Jadi saya belum mengalami pada saat itu Bapak Presiden Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah Bapak Ibu, bicara masalah kemerdekaan tentu tidak lepas bicara tentang kebebasan atau lepas atau tidak lagi berada di dalam penjajahan bangsa lain. Sebagaimana juga bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia juga sudah 75 tahun yang lalu sudah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu artinya bangsa ini sudah lepas dari penjajahan. Namun kalau kita melihat bahwa kemerdekaan itu tidak serta-merta kita dapatkan demikian saja tanpa sebuah perjuangan. Ya tentunya perjuangan ini juga menuntut pengorbanan yang tidak kecil. Bahkan jiwa raga para pahlawan yang gugur pada saat itu menjadi bukti bahwa kemerdekaan mempunyai nilai yang mahal. Bapak Ibu, mari kita sejenak menikmati tayangan video pada saat ini yang menggambarkan bagaimana para pahlawan kita pada saat itu berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan.
Di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap merdeka atau mati. Itu terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November ya. Jelas sekali di sana digambarkan betapa gagah beraninya para pahlawan kita itu dalam melawan agresi tentara-tentara Inggris yang dipimpin oleh Bung Tomo. Karena perjuangan mereka, para pahlawan kita itulah maka pada akhirnya Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bertempat di Jalan Gangsaan Timur nomor 56 Jakarta, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat enggak naskah proklamasinya? Kita dulu waktu masih sekolah disuruh menghafalkan itu oleh Bapak Ibu guru kita. Ya lebih kurang demikian Bapak Ibu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gagasan untuk merdeka tentu sesuatu yang sangat mendasar dan tentu ada alasan-alasan yang kuat. Dan alasan itu tertuang di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Dulu saya hafal Bapak Ibu,
waktu saya masih SMP. Dulu waktu masih giat pramuka juga oleh pembina pramuka kita disarankan untuk bisa hafal itu karena bagian dari salah satu bagian ujian. Tetapi pagi hari ini saya hanya ingin mensuplai sedikit saja dari awalnya. Di sana dikatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, kemerdekaan jelas hanya dapat diraih dengan pengorbanan yang seperti kita saksikan tadi. Baik itu pengorbanan jiwa maupun raga. Maka tidak ada perjuangan, jika tidak ada perjuangan tentu tidak ada kemerdekaan. Sehingga kemerdekaan layak untuk diperjuangkan dan dipertahankan oleh sebuah bangsa. Langkah selanjutnya tentu tidak sekedar berhenti pada bagaimana kita merdeka, tetapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal atau dengan pembangunan di segala bidang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau tadi kita bersama-sama sudah menyaksikan bagaimana kemerdekaan itu secara fisik, pada pagi hari ini kita diingatkan ada hal yang lebih penting, yaitu kemerdekaan secara rohani. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sejenak kita menyaksikan video yang akan kita tayangkan pada saat ini. Silakan para adik-adik multimedia. Ya, maaf Bapak Ibu, mungkin ada sebagian dari kita yang merasa tidak tega melihat, termasuk saya sendiri. Senantiasa saya jika melihat itu, hati saya tergetar dan air mata saya tidak terbentuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya sampaikan, bahwa ada yang lebih penting di antara kemerdekaan itu ialah kemerdekaan secara rohani. Siapa pahlawan kita yang sejati? Adalah Yesus Kristus sendiri. Dia telah berkorban. Di dalam tayangan tadi kita menyaksikan betapa Tuhan Yesus telah berjuang seorang diri, mengorbankan jiwa dan raga hanya karena mengasihi kita yang saat ini
hadir di dalam kebaktian pada pagi hari ini, dan seluruh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, agar kita menjalani hidup merdeka secara rohani dan tidak menyia-nyiakan kesempatan kemerdekaan itu untuk terus hidup di dalam dosa. Dalam bacaan kita melalui kitab Galatia 3 ayat 13, firman Tuhan katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada awalnya memang kita ini terikat di dalam dosa, dan dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu untuk melepaskan diri dari cengkraman maut. Oleh karena itu, kita membutuhkan seorang pahlawan yang mampu memperjuangkan kebebasan kita dari keterikatan kita dengan dosa. Puji Tuhan, kita punya Allah yang begitu mengasihi kita, sehingga mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia dan merendahkan diri dan rela menderita, bahkan rela mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Darahnya yang mahal dan tidak ternilai itu telah dicurahkan untuk menghapus dosa dunia. Sungguh besar kasih-Nya, sehingga kita telah dimerdekakan di dalam Kristus, yaitu hidup tidak lagi dikuasai dosa, untuk hidup memuliakan Tuhan. Kita sudah menerima kemerdekaan secara rohani, Bapak Ibu. Itu artinya kita harus hidup menjadi hamba kebenaran. Firman Tuhan di dalam kitab Roma 8 ayatnya yang ke-18, kami ulang, kitab Roma 6 ayatnya yang ke-18, di sana dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu, jadi kita ini sudah menjadi hamba kebenaran. Jangan lagi kita kembali dengan kebiasaan lama kita, dengan hidup selalu tidak bisa mengalahkan kedagingan kita. Kita harus bisa menyalipkan kedagingan kita untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus telah memerdekakan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga maut dan dosa tidak lagi dapat berkuasa atas anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, betapa beruntungnya kita telah ditebus dan dilepaskan, dimerdekakan secara rohani. Untuk itu apa kira-kira respon kita? Adakah kita sengaja terus hidup di dalam dosa? Jika demikian, sungguh kita ini sama saja menyia-nyiakan pengorbanan yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Tugas kita selanjutnya hanya untuk menjaga kemerdekaan yang sudah kita terima itu dengan menjalani hidup penuh rasa syukur dan setia saling melayani satu dengan yang lain, agar dunia melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah menerima kemerdekaan. Bapak Ibu, jika kita telah dimerdekakan, maka kita juga seharusnya berupaya agar hidup kudus, agar kita bisa menghasilkan buah seperti hidup yang seperti kita sudah hidup di dalam kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan dan menerima kehidupan yang kekal. Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 22 dikatakan di sana, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Di dalam kitab Roma 6 ayat 22 ini jelas dikatakan di sana bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa.
dan kita harus hidup menghasilkan buah. Apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita harapkan dari semuanya itu? Allah akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Di sana dikatakan kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saya kira Bapak Ibu dan saya sangat berharap bahwa kita kelak akan menikmati kehidupan kekal bersama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita sudah dimerdekakan, maka kita juga harus menyalibkan kedagingan kita dan hidup di dalam roh. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan di sana, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bagaimana kita bisa menyembah Allah? Allah yang roh. Oleh karena itu kita menyembah juga di dalam roh. Artinya apa? Artinya kita harus menyalibkan kedagingan kita. Memang keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Hati-hati Bapak Ibu. Kita akan disebut orang-orang yang gagal jika kita menyia-nyiakan anugerah kemerdekaan yang sudah kita nikmati saat ini. Oleh karena itu marilah kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meraih kemenangan rohani dengan hidup merdeka di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebagai bagian dari umat Tuhan di seluruh dunia ini dan di sepanjang segala zaman, kita mengingat dan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama dengan saudara kami merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat memelihara dan melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Bangsa kami boleh memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Meskipun dalam suasana keprihatinan karena terjadinya pandemi corona. Kiranya Tuhan berkenan membebaskan bangsa dan negara kami dari wabah corona yang sampai saat ini belum kami tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Tuhan, berkatilah para dokter, medis, dan perawat yang berada di garda depan dalam penanganan pandemi ini. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan semangat mereka untuk terus mengabdikan dirinya demi kemanusiaan.
Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk para majelis-Mu. Engkau berkenan memberkati pribadi dan keluarganya, karena saudara-saudara kami ini telah dengan sepenuh hati mengabdikan sebagian waktunya untuk melayani jemaat-Mu di Kaji Ngesrep ini Tuhan. Juga berdoa untuk para badan pembantu majelis, komisi, tim, panitia, dan para pengurus wilayah. Kiranya Engkau mampukan dan berkati pelayanan saudara-saudara kami ini, sehingga program kerja gereja dapat diwujud nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit ataupun masih dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami hendak serahkan Bapak Sumarsono, Bapak Niko Koyongian, Ibu Hartono Tendo, Ibu Martin, Yang Supianto, Yang Sutri, Bapak Slamet Dianto, Mbak Reta, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau jamah dan pulihkan sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Kami serahkan juga para orang tua kami ya Tuhan, para sesepuh kami, Eyang Mintosih, Eyang Kasnur, Eyang Yesus Gimanto, Eyang Kadar, Eyang kami yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai di dalam setiap pergumulan di usianya yang sepuh, usia yang terus bertambah, tentu raga menjadi semakin lemah Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan agar di usia yang lanjut boleh menikmati dan mensyukuri berkat Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih menempuh studinya. Kiranya Tuhan berikan kemudahan di dalam mereka belajar di tengah pandemi corona ini Tuhan. Kami berdoa untuk para keluarga muda yang sampai saat ini belum beroleh buah hati dalam perkawinan mereka. Tuhan berikan kesabaran dan ketekunan di dalam iman untuk melihat rencana Tuhan di balik semuanya, sehingga tidak kehilangan harapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam hidupnya sudah merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan menyediakan jodoh yang seiman sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di sini Tuhan, dan juga jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau tumbuhkan semangat untuk sehati sepikir dan saling melayani, sehingga gereja-Mu semakin bertumbuh menjadi gereja yang diberkati untuk memberkati. Ampuni kesalahan kami Tuhan, jika di dalam kebersamaan kami, di dalam ibadah pada pagi hari ini, ada terselip dosa, pikiran, angan-angan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh Bu Rohyati bahwa persembahan jemaat akan dilakukan pada saat Bapak Ibu kuntur dari gereja ini. Nah, ayat persembahan yang mendasari kita mengaturkan persembahan pada pagi hari ini terambil dari kitab Lukas 21 ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi Bapak Ibu, persembahan yang kita haturkan adalah persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Namun alangkah indahnya jika firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa persembahan kita adalah persembahan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Bapak Ibu, ya mari kita iringi dalam persembahan ini dengan satu lagu dari Kidung Jemaat 337. Kita nyanyikan bait yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Lautnya luas, gunungnya mati.
Kami ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan berdoa. Mari kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun kami yang beribadah di rumah. Bersyukur atas berkat-Mu senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami terima, kami dengar dan kami mengerti. Oleh karena itu Tuhan, kiranya firman itu terpatri di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di tengah ibadah ini kami mengaturkan persembahan sebagai ucap syukur dan tanda iman kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan dan nanti akan kami kumpulkan, agar boleh menjadi sarana dalam kelebaran kerajaan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan berkat secara pribadi dan keluarganya, sehingga dengan penuh sukacita, kesungguhan hati, mengerjakan bagian dari tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dalam melayani Tuhan dan jemaat-Mu di sini. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam kami mengaturkan persembahan terselip dosa, sikap hati kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Maaf Bapak Ibu, kami mohon untuk kembali bangkit. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Injil Tuhan. Hosiana. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama meninggalkan rumah ibadah ini, tadi sudah disampaikan oleh Bu Rohyati. Sekali lagi kami ingatkan bahwa karena masih dalam kondisi seperti ini, pandemi corona, oleh karena itu Bapak Ibu, setelah usai ibadah ini, kami menyarankan agar Bapak Ibu segera langsung kuntur saja. Kiranya Tuhan memberkati. Dan kita akan kembali pujikan sebagai pujian penutup kita pada ibadah pada pagi hari ini dari Kidung Jemaat 416. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua, Tersembunyi Ujung Jalan. Apa
Yesus memberkati.